Kembali lagi di acara YouTube seri investasi bersama dengan saya Henry Wijaya, bekerja sama dengan Sukos Sekuritas dan juga Fakultas Ekonomi Bisnis Ukrida. Hari ini kita akan bahas mengenai seorang sosok investor legendaris di dunia, atau kita sebutnya Bapak Warren Buffett, dan bagaimana Warren Buffett bisa memilih saham dan bagaimana cara kita menerapkan strategi untuk memilih saham seperti Warren Buffett. Nah, hari ini kita akan coba pelajari teman-teman. Yang pertama, teman-teman perlu kenal dulu, Warren Buffett adalah salah satu investor paling terkenal dan sukses di dunia ini. Dia memiliki beberapa kriteria dalam memilih saham. Berikut adalah 5 kriteria utama yang sering dia gunakan dalam memilih saham, disertai dengan contoh dari saham Apple yang dia miliki paling besar, yang merupakan salah satu saham terbesar yang dimiliki oleh Berkshire Hathaway, perusahaan investasi yang dipimpin langsung oleh Warren Buffett. Yang pertama, kriterianya adalah perusahaan yang dipilih oleh Warren Buffett adalah perusahaan dengan fundamental yang kuat. Buffett itu mencari perusahaan dengan fundamental keuangan yang kuat, seperti contohnya pendapatannya mesti cukup stabil. Kedua, laba yang konsisten. Yang ketiga, margin keuntungan yang cukup tinggi. Contoh ya, Apple tadi. Pendapatan pada tahun fiskal 2023, Apple melaporkan pendapatan sebesar 383,93 miliar US dollar. Dari sisi laba bersih Apple untuk tahun 2023 itu sebesar 94,68 miliar US dollar. Secara margin keuntungan, Apple memiliki margin laba bersih sekitar 24,7% yang sangat kuat jika dibandingkan dengan industri teknologi lain. Yang kedua adalah manajemen dan kompeten dan juga integritas yang tinggi. Buffett menekankan pentingnya manajemen yang kompeten dan jujur dalam menjalankan perusahaan. Contoh, Apple tadi. CEO-nya itu bernama Tim Cook yang telah menjadi CEO Apple sejak tahun 2011 dan telah membawa perusahaan Apple menjadi perusahaan yang mendapatkan rekor pendapatan dan juga keuntungan. Tim manajemen dari Apple dikenal dengan strategi yang inovatif dan kepemimpinan yang visioner, melanjutkan warisan dari Steve Jobs. Berikutnya juga biasanya Warren Buffett akan melihat dari sisi keunggulan kompetitif atau biasanya disebut dengan economic moat. Buffett selalu mencari perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaingnya. Dan itu bisa membedakan Apple dari perusahaan-perusahaan kompetitornya. Contoh ya, misalnya dari sisi branding. Apple memiliki branding yang sangat kuat dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Makanya iPhone mau dijual semahal apapun, peminatnya tetap besar. Yang kedua, ekosistem produknya. Ekosistem produk Apple seperti iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, dan layanan seperti iCloud dan Apple Music menciptakan pengalaman pengguna yang terintegrasi dan sulit untuk ditinggalkan oleh konsumen. Berikutnya adalah dari sisi inovasinya. Apple terus berinovasi dengan produk-produk baru dan terus memperbarui teknologinya. Jadi itu adalah economic moat dari Apple. Berikutnya, Warren Buffett menekankan kepada harga saham yang dibeli itu harus harga yang cukup wajar dan make sense gitu ya, tidak terlalu mahal. Buffett mencari saham yang diperdagangkan dengan harga yang wajar atau di bawah nilai intrinsiknya. Contohnya Apple tadi. Apple itu punya price to earning ratio pada bulan Juni 2024, PE-nya itu sekitar 30 kali, yang dianggap wajar mengingat pertumbuhan dan stabilitas perusahaannya. Berikutnya, analisis nilai intrinsiknya. Meskipun harga saham Apple itu cukup tinggi, pertumbuhan pendapatan dan keuntungan perusahaan mendukung valuasi tersebut, potensi pertumbuhan jangka panjang dari Apple itu dianggap bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, Apple itu adalah salah satu saham yang dinilai oleh Buffett memiliki fundamental yang kuat, manajemen yang kompeten, keunggulan kompetitif, dan berkelanjutan, saham yang harganya dianggap wajar, dan memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Jadi itulah kenapa Apple menjadi salah satu investasi utama dari Warren Buffett. Dengan memahami kriteria ini, Anda juga bisa membuat keputusan investasi yang lebih bijak dan menguntungkan sesuai dengan kriteria yang diajarkan oleh Warren Buffett. Demikian teman-teman, cara Warren Buffett berinvestasi. Semoga teman-teman bisa menangkap ya hikmat dari pembelajaran tadi dan menilai saham-saham di Indonesia berdasarkan kriteria yang digunakan oleh Warren Buffett. Sampai ketemu di acara YouTube seri investasi berikutnya.